Qatar adalah negara terkecil yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, baik dari segi ukuran wilayahnya maupun populasinya, merupakan salah satu negara teraman di dunia. Negara ini hanya menempati area seluas 11.571 km persegi, yang berarti lebih kecil dari New York. Bagaimana kehidupan sebenarnya di negara Arab ini? Tetaplah bersama saya untuk mengetahui tentang adat istiadat, cara hidup, tradisi, seperti apa orang-orangnya, dan fakta menarik lainnya. Selain itu, Anda akan mengetahui hal-hal apa saja yang tidak boleh Anda lakukan di Qatar. Rata-rata durasi penerbangan non-stop dari Indonesia ke Doha Qatar adalah 8 jam 52 menit, menempuh jarak 7.368 km dan bebas visa untuk turis asal Indonesia. Gaji tenaga kerja Indonesia di Qatar adalah sebesar 4 juta rupiah per bulan, dan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan makan. Gaji yang Anda terima di sini adalah bersih, sebab tidak ada pajak penghasilan, tidak ada uang THR, tetapi para pekerja hanya memperoleh gaji penuh selama sebulan dan mungkin ada bonus tahunan. Pekerja harus bekerja selama 40 hingga 48 jam seminggu, totalnya tidak boleh melebihi dari 48 jam per minggu. Sedangkan di bulan puasa, para pekerja hanya bekerja selama 6 jam, jika melebihi jam tersebut maka perusahaan harus memberikan bonus atau kompensasi berupa berapa persen dari standar gaji yang diterima oleh pekerja itu. Meskipun populasinya kecil yaitu 2,8 juta orang, Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia dan rata-rata warga Qatar berpenghasilan 62 juta rupiah per bulan. Kekayaan negara ini terutama berasal dari minyak dan gas alam, sumber daya yang sangat melimpah di negara ini. Berbeda dengan negara tanpa minyak yang harga bensinnya melambung, di Qatar mengisi bensin sangat murah. Qatar adalah sebuah negara mayoritas Muslim dengan agama Islam sebagai agama resmi, versi Salafiyah dari Islam Sunni merupakan yang terbanyak dianut dari versi Islam lainnya di negara ini. Di negara ini, minum alkohol dan mabok di depan umum adalah kejahatan, jika Anda ketahuan minum di depan umum, dendanya bisa mencapai Rp12.500.000. Jangan pernah mengutuk atau membuat gerakan kasar selama Anda tinggal di Qatar, karena Anda dapat dipenjara dan bahkan dideportasi. Undang-undang Qatar sangat ketat terhadap orang yang memposting materi sensitif, yang menghina atau memfitnah seseorang dapat menyebabkan hukuman penjara. Ketika mengunjungi gedung-gedung pemerintah, pusat perbelanjaan atau fasilitas perawatan kesehatan, sebaiknya pria dan wanita menghindari mengenakan celana pendek atau atasan tanpa lengan, dan sangat penting untuk berpakaian sopan selama bulan suci Ramadan. Karena iklim di Qatar, tidak mungkin menyelenggarakan Piala Dunia di musim panas, karena suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Harga untuk menonton Piala Dunia ini menjadi harga tiket termahal dalam sejarah, dengan tiket masuk untuk final adalah 20 juta rupiah. Nama maskot resmi Qatar 2022 adalah Layeb, yang berarti pemain dengan kemampuan super. Pulau Al-Khor adalah salah satu tempat paling mengesankan yang bisa Anda kunjungi di Qatar. Di sini Anda akan menemukan hutan bakau yang sangat luas yang dapat Anda jelajahi dengan kayak. Selain itu, tempat ini menjadi satu-satunya situs arkeologi di negara yang berusia 2000 tahun sebelum Masehi. Di Khor Al-Adaid, Anda bisa mengenal salah satu dari sedikit tempat di dunia, yaitu tempat laut dan gurun bertemu. Kawasan ini dinyatakan sebagai cagar alam sejak tahun 2007. Laut pedalaman Al-Adaid terletak 60 km dari Doha, memasuki gurun dan menghasilkan danau air asin yang memiliki ekosistem tersendiri dengan flora dan fauna. Jika Anda penggemar bersepeda, Anda pasti tahu jalur sepeda Doha, yang memiliki rekor Guinness sebagai jalur sepeda terpanjang di dunia, dengan panjang 33 km. Jalur ini selesai pada tahun 2020 dan melewati 18 underpass, untuk memastikan jalur tersebut tidak terganggu. Oris Arab adalah hewan nasional Qatar. Spesies ini diselamatkan dari kepunahan pada tahun 1970, melalui program konservasi yang dilakukan di kebun binatang dan cagar alam. Balap unta sangat populer di Qatar dan kompetisi ini diadakan antara bulan Oktober dan Februari di arena balap unta Al-Shahania. Sebelumnya anak-anak pernah menunggang unta, tetapi sejak tahun 2004 robot telah digunakan untuk alasan keamanan, dan robot-robot ini dikendalikan dari jarak jauh oleh para penggembala unta. Burj Doha adalah salah satu bangunan paling ikonik di Qatar, dan dirancang oleh arsitek Prancis Jean Nouvel. Bangunan ini memiliki luas 110 meter persegi, dengan ketinggian mencapai 231 meter dengan 46 lantai.
Menara ini dibangun dengan tampilan eksterior gaya Mashrabiyah Islam kuno, yang melindungi bangunan dari matahari dan mengubah kepadatannya, tergantung di mana ia menerima sinar matahari. Pada 18 Oktober 2012, gedung tersebut menerima penghargaan untuk gedung tinggi terbaik di seluruh dunia dari CTBU. Makanan tradisional Qatar adalah matchbox, yang dibuat dengan nasi, daging, bawang, tomat, dan dicampur dengan rempah-rempah. Di jalan menuju Al-Wukair Scrapyard, ada lebih dari 20.000 kendaraan yang terbengkalai, ada yang suku cadangnya dilepas dan ada pula yang dibiarkan utuh selama bertahun-tahun. Tempat barang rongsokan ini bisa dilihat di Google Maps. Selama Anda mengunjungi Qatar, hindari mengambil gambar tempat keagamaan dan militer, karena dapat menyebabkan Anda dipenjara. Ada beberapa hal yang dilarang masuk ke Qatar, seperti buku-buku agama, produk yang terbuat dari daging babi, alkohol, obat-obatan terlarang, dan video dengan konten yang tidak pantas. Jika Anda duduk di tempat umum, hindari memperlihatkan sol sepatu saat meregangkan kaki, karena dianggap tidak sopan. Secara budaya, tidak baik terlihat pria dan wanita berbicara satu sama lain ketika mereka tidak mengenal satu sama lain, jadi jangan memulai percakapan dengan lawan jenis di jalan. Jangan makan dengan tangan kiri, karena menurut adat mereka bahwa tangan kiri digunakan untuk kebersihan pribadi. Jadi jika seseorang melihat Anda makan dengan tangan ini, mereka akan melihat Anda dengan tidak senang. Anda tidak boleh menolak undangan makan malam atau makan siang dari orang Qatar, karena ini dianggap sebagai penghinaan. Jika Anda mengunjungi pantai Qatar, hindari berjalan tanpa alas kaki di atas pasir, karena di sini banyak ubur-ubur dan ikan batu yang berkamuflase. Ketika diinjak mereka mengaktifkan mekanisme pertahanan yang menyebabkan rasa sakit luar biasa yang akan membawa Anda ke rumah sakit. Jangan membuang sampah dan meludah di jalan umum, Anda dapat dikenakan denda hingga 99 juta dan terkadang hukuman penjara. Jika Anda mengunjungi tempat ini dengan teman yang berlainan jenis, sebaiknya carilah hotel yang memiliki tempat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Falconry adalah olahraga berburu dengan burung elang terlatih, dan dibawa ke Qatar oleh suku Badu yang masih dipraktekkan hingga saat ini. Pakaian adat laki-laki adalah taub, yaitu kemeja putih longgar, dan kefiyah kerudung yang diikat dengan ikal. Sedangkan untuk wanita adalah abaya, yaitu jubah hitam, atau jilbab yang menutupi kepala dan dada. Seni tradisional Baduy seperti menenun, puisi dan menyanyi, masih dipraktikkan hingga hari ini di Qatar. Tempat yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Perpustakaan Nasional Qatar. Bangunan ini memiliki bentuk seperti lembaran kertas yang dilipat, mempekerjakan karyawan lebih dari 39 negara dan memiliki lebih dari 2 juta buku, termasuk peta dan teks kuno. Diperkirakan pembangunan perpustakaan ini menelan biaya sekitar 4,2 miliar rupiah. Tetapi perpustakaan ini mendapat kritik karena tidak ada sensor materi, asalkan tidak mempromosikan ujaran kebencian. Buku mengenai LGBT tersedia secara bebas meskipun homoseksualitas ilegal di Qatar, begitu juga buku-buku politik. Perpustakaan Nasional Qatar disebut sebagai surga buku dengan koleksi spektakuler oleh para pecinta buku. Perahu tradisional yang dikenal sebagai deho digunakan selama berabad-abad untuk memancing, mencari mutiara, transportasi dan perdagangan. Perahu ini dapat Anda lihat di Kornik Hedoha, kawasan pejalan kaki sepanjang 7 km yang membentang melintasi ibu kota Qatar. Tarian Pedang Arda adalah tarian nasional Qatar yang berasal dari budaya Baduy. Awalnya, tarian ini adalah kegiatan prajurit untuk mempertunjukkan kebolehannya sebelum berperang. Tarian ini dilakukan dengan 2 baris pria yang membawa pedang, sementara itu seseorang di tengah membacakan puisi. Metro Doha adalah kereta api bawah tanah tanpa masinis dan tercepat di dunia, karena dapat mencapai kecepatan hingga 100 km per jam. Jika Anda ingin terlihat baik oleh orang Qatar, Anda dapat memberinya kurma kering, karena ini adalah hadiah yang sangat populer dan dihargai di negara ini. Kopi disebut gawa di Qatar, dibuat dari biji kopi Arabica, biasanya disajikan dengan gula dan di dalam panci logam yang disebut dalah. Menyajikan kopi dianggap sebagai sikap keramah tamahan, sehingga seringkali ditawarkan kepada semua tamu baik di rumah maupun di hotel. Minuman lain yang sangat populer adalah karak, yang mirip dengan chai. Minuman ini dibuat dengan teh hitam pekat, susu evaporasi, dan rempah-rempah seperti kapulaga dan kunyit.
Kunafa adalah makanan penutup Arab yang banyak disajikan di Qatar, terdiri dari keju manis yang dilelehkan dan dilapisi dengan pistakio. Selain itu makanan yang juga populer adalah lugimat, yaitu kue goreng madu, dan kabes, terbuat dari kurma hancur yang direndam dalam air mawar, disajikan dengan mentega, gula, kunyit, dan kapulaga. Musik Khaleji adalah jenis musik yang berasal dari wilayah Teluk Arab atau negara-negara yang terletak di sekitar Teluk Persia, termasuk Qatar. Musik Khaleji populer di Qatar dan sering diputar di stasiun radio, acara-acara musik, dan konser. Biasanya musik Khaleji dimainkan dengan irama yang energik, melodi yang khas, dan diiringi instrumen musik tradisional seperti oud, tabla, ney, dan rebab. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di Qatar, termasuk tempat tinggal, makan, transportasi, dan biaya lain-lain, diperlukan total biaya sebesar 72 juta untuk satu keluarga. Sedangkan biaya makan untuk 2 orang di restoran biasa akan dikenakan biaya sekitar Rp800.000. Aspek kehidupan yang aneh di Qatar adalah akhir pekan jatuh pada hari Jumat dan Sabtu, sedangkan hari kerja dimulai pada hari Minggu dan berakhir pada hari Kamis. Jika Anda pecinta hiburan ekstrim, jangan lewatkan Taman Hiburan Quest Doha, karena di sini terdapat roller coaster tertinggi di dunia. Di Qatar, persediaan air tawar sangat terbatas, karena itu hanya 5% tanahnya yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan kurma. Hanya 12% orang yang tinggal di Qatar adalah orang Qatar, karena wilayah ini adalah rumah bagi banyak negara termasuk Arab, Pakistan, India, Iran, Nepal, dan Filipina. Qatar memiliki beberapa hotel termewah di dunia, di antaranya adalah Sharfi Lake and Spa. Di sini Anda dapat menikmati kemewahan sejati, di mana Anda dapat menikmati fasilitas seperti jacuzzi, yang memiliki mozaik berlapis emas 18 karat. Di seluruh Doha Anda dapat menemukan gerobak makanan yang menjual simit, yaitu roti khas Turki yang bentuknya mirip dengan donat kepang bertabur biji wijen, memiliki rasa yang gurih. Roti ini biasanya dikonsumsi sebagai menu sarapan dengan secangkir teh, irisan timun, tomat, keju feta dan buah zaitun. Koktail non-alkohol yang sukses dijual di Doham, terbuat dari campuran delima, kembang sepatu, lemon dan lavender. Situs gadis pendamping bermunculan di Piala Dunia 2022, wanita panggilan mengenakan biaya sekitar Rp374 juta untuk berpura-pura sebagai istri karena seks di luar nikah dilarang di Qatar. Tetapi jika mereka tertangkap, mereka dan para pelacur berisiko menanggung hingga 100 kali cambukan dan dipenjara selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk menyelamatkan mereka. Seks di luar nikah dan homoseksualitas adalah ilegal di Qatar, diancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Ini adalah risiko yang gila, tetapi beberapa penggemar sepak bola berani mengambil risiko ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Qatar. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.